Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah yang sama berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel ini untuk saling tazkir, saling ingat mengingatkan tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kedua, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan salah satu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengejek orang lain. Saudaraku, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, kan tetapi terkadang manusia memandang kepada sesamanya secara kasat mata, melihat kekurangan baik secara fisik maupun non fisik. Bagi orang-orang yang beriman yang menemukan kekurangan saudaranya, maka biasanya yang keluar dari mulut adalah kata-kata tasbih, subhanallah, atau berdoa berlindung kepada Allah, na'udzubillahi min zalik. Akan tetapi tidak sedikit yang justru keluar dari mulutnya adalah ejekan, oleh karena ia menganggap dirinya lebih baik dari orang yang menjadi objek ejekannya. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja orang yang diejek jauh lebih baik daripada yang mengejek. Sebab manusia memiliki pengetahuan yang terbatas, sementara Allah mengetahui segalanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan mencelah atau mengejek orang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan laki-laki yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Adapun kekurangan yang dimiliki seseorang, baik secara fisik atau non fisik, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk merendahkan atau mengejeknya. Mengejek orang lain karena kondisi fisik yang dibawa dari lahir, sama halnya mengejek Allah yang telah menciptakannya. Logikanya, jika Anda membuat sesuatu dengan penuh kesungguhan, lalu ada orang lain yang mencelah atau meremehkan apa yang Anda buat, maka pastilah kita akan tersinggung. Nah, bukankah dengan mengejek ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat Allah murka? Apalagi makhluk Allah satu sisi mungkin ada kelemahan dari segi fisik, akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kelebihan pada dirinya pada sisi yang lain. Berapa banyak orang yang dikaruniai fisik yang tidak lengkap, akan tetapi ia diberi kemampuan lain, seperti dapat menjadi hafiz dengan baik, atau keterampilan lain yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sempurna fisiknya. Tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kondisi seorang hamba. Hanya Allah yang mengetahui dengan pasti, sehingga boleh jadi dalam pandangan kita
Orang itu penuh kekurangan, kan tetapi justru di balik apa yang terlihat oleh mata kita ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Apapun sekarang kelebihan yang diberikan oleh Allah, jangan dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Oleh karena tidak ada yang menjamin seseorang akan selalu lebih baik kondisinya dari orang lain. Orang yang tadinya kaya bisa mendadak hilang hartanya. Orang yang punya jabatan tinggi bisa lengser seketika. Orang yang tadinya mulia kedudukannya dan dihormati, orang-orang memegang lututnya, kemana-mana orang menyanjungnya, kemudian Allah bisa saja menghinakan. Ada orang yang tadinya berilmu dapat menjadi blank, sedikit saja Allah berikan gangguan pada otak atau saraf seseorang, sudah tidak ada lagi gunanya ilmu yang selama ini dibangga-banggakan. Sehingga tidak pantas seorang merasa jumawa, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga mencela dan merendahkannya. Allah yang dapat memuliakan seseorang, Allah pula yang dapat merendahkan seseorang. Itulah yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan jadikan nikmat Allah yang diberikan kepada Anda untuk menghina atau mengejek hamba yang lain. Sebab boleh jadi, saudaraku, nikmat itu dapat saja dipindahkan kepada orang lain. Oleh karena Allah lah yang berhak menghinakan dan memuliakan seorang hamba. Yang terbaik tentu adalah mensyukurinya dan menjadikan nikmat itu sebagai sarana untuk menolong dan memuliakan orang lain. Semoga kita terhindar dari kebiasaan mengejek dan mencela orang lain, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak orang lain, dapat membuat orang lain tersinggung, dan insya Allah kita pun terjaga dari hal-hal yang bisa merusak akhlak kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang dhaif. Jika ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.